yang adegan peledak itu Squib. kan pakai squib. Squib. Ya saya belum pernah main film sebelumnya, nggak paham gua kan. Dipasangin ini apa penutup kuping. Airplug. Mas Abi bilang, oh nggak usah, saya nggak usah. Gitu. Mari juga, oh saya nggak usah. Gua, oh berarti nggak sekencang itu. Ya saya juga nggak usah ngapain, gua bilang gitu kan. And action. Dar! Waduh, kenapa begini? Darah netes. Tenong yang hotel kebakaran itu gimana, Cid? Gue udah mau maju terus ditahan Fatimo. Jangan besok lu syuting. Terus kita kenapa? Kita nongkrong. Saya sama Leo enggak. Leo sambil nelpon. Oh iya bener. Sambil nelpon Iya bininya. bener, gue baru inget. Iya sayang, ini lagi ada kebakaran. Sayang, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Ya oke sayang, lagi ada kebakaran. Saya sama Leo tuh. Leo ini aneh juga sedikit sih. Ini dia berani tapi lu boleh nggak nelpon dulu nggak? Gue nggak tahu ini boleh diceritain apa enggak ya, tapi kan kalian setnya itu sebagian memang syuting di Bali, tapi ada yang juga di studio. Ya. Pas ketika kalian latihan misalnya kayak latihan adegan-adegan yang udah action, misalnya adegan pas yang pelor babi itu, yang lu diserang itu, lu latihannya tetap di base camp atau lu udah mulai keluar ke kayak bikin set bohongan untuk tempat kalian latihan? Enggak. Tetap di base camp? Di base camp. Tapi kewaspadaannya aja yang biasanya ditunjukin tuh yang hal-hal yang harus kita waspadai kayak peledak di mana, mana-mana yang bisa mencelat gitu-gitu. Kenapa tuh? Enggak, gue inget pas yang adegan peledak itu Squib. kan pakai squib. Squib. Ya saya belum pernah main film sebelumnya, nggak paham gue kan. Pakai squib, terus dipasangin ini apa penutup kuping. Airplug. Terus dipasangin earplug ya gitu. Bang Abi sama Bang Ari juga. Mas Abi bilang, oh nggak usah, saya nggak usah gitu. Bang Ari juga, oh saya nggak usah. Gua, oh berarti nggak sekencang itu. Ya saya juga nggak usah ngapain, gue bilang gitu kan. Pasang. And action. Dar! Anjing! Waduh! Waset! Kenapa begini? Terus darah netes. Gendang telinganya. Kristo kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu nggak apa-apa? Kristo kamu nggak apa-apa? Hah? Gue udah nggak denger beneran Nggak, itu. tunggu, kenapa lu nggak mau pakai earplug? Mereka udah biasa Udah di komiknya biasa. tuh udah pernah kan. Ya Komiknya maksudnya tuh udah nggak pernah. sekencang itu juga. Apaan kenceng lu nggak usah. Ya, tapi Emang kan lu bukti budek kita sekarang apa-apa. udah. Kenceng kok, sumpah itu kenceng banget. Kaget gua. Sekenceng itu tuh kaget. Gua nggak nyangka mungkin kan udah segitunya. pernah jadi udah ketakar bahwa itu masih Iya. bisa kita. Dan Mas Abi kan mungkin Squibnya udah dekat. dekat di sini, squib di sini. Yang pas adegan yang diserbu itu. Iya. Di pondok itu kan itu. di atas bener terret gitu kan. Iya. Tapi itu sebenarnya ada Kaget ceritanya toh. Pas pertama kali kita take itu, scriptnya itu nggak sekencang itu. Oke. Deng. Oh. Kesel Pak Timo kayak kurang seru nih. Ah. Bisa nggak ini lebih up lagi, ini nggak kerasa nih actionnya nih. Oke. Pantesan Dikasih gua kaget. terlalu besar. Pantesan gua kaget. Galak banget Kenceng emang scriptnya. banget gua kaget. Dang. Tapi itu kan memacu emosi kita juga untuk ada responnya Iya, dan gitu. genang telinga juga dipacu sih, lumayan. Itu ya. pondok di Bali? Di sini. Iya. Oh iya di sini. Enggak, yang adegan lu itu Meledak pelor babi kan? iya yang lu dihajar sama si Di sini. Oh, di sini ya. Cibub. Iya. Di hutan beneran. Oh, tapi bukan studio kan itu kan? Bukan. Bukan studio kan, memang Bukan. hutan kan? Hutan. Iya. Tapi set. Iya, Hutan set. tapi set. Iya. Enggak, karena gue nonton tuh ngerasa itu apa ngebangun environment-nya tuh menurut gue rapi lah gitu. Maksudnya CGI pantai. Oke, kapal-kapal itu di mana? Kapal-kapal itu. Kalau kapal Bali. itu di Bali. Di pantai beneran berarti ya? Iya, Karangasem ya. Karangasem. Betul. Beneran pantai Beneran berarti pantai, ya? beneran. Jadi yang beneran nge-build set dari nol itu ya si Bersi penginapan, si Villa Paradise itulah ya? Villa Paradise itu di dalam studio itu. Iya. Betul. Gerah pasti ya? Enggak juga. Cukup gerah sih. Kebayang sih gue syuting di dalam studio, terus apalagi kan Peseng gitu kan. iya pasti lumayan. Dan sebenarnya kan di Indonesia juga belum ada studio yang prepare untuk set segede itu. Jadi Iya. waktu itu kalau nggak salah Pakai diakalin di gudang gede banget gitu. Ya, Gudang Bulog biasa tuh tempat syuting tuh di situ. Gede banget. Tuh Lomas. Heran juga Iya, sih masuk ke dalam gudang, terus di dalamnya ada bangunan kayak begitu tuh. Emang lo lupa kita syuting situ, Ri, Comic It? Iya ya, Iya, ada. gudang bulog itu Di juga. Gudang Bulog itu juga syuting ada. Yang debu banget itu. Ya. Iya. Makanya gue gak kebayang kalian ngeset di situ dengan suasana pantai gitu, pasti kan lampu bakal kenceng tuh. Kayaknya sih lumayan sih di situ. Yang lucu tuh yang adegan ending itu ya, yang kita jalan menuju ke arah cahaya. Ah, Oh. kenapa? Itu kan ada green screen gitu kan. Jadi sebenarnya udah mentok green screen. Jadi kita itu kayak
berjalan di tempat gitu kayak. Gua nggak Gini ada tuh amat di main situ. film. Iya nggak ada. Itu pakai body double. Yang shot terakhir 4 orang Semua- jalan, terus Mas Abi ngadep belakang. Itu jalannya jadi begitu gara-gara gua nggak datang karena COVID. Harusnya kita berempat tuh noleh semua, tapi karena kamu nggak ada. I see. Sama itu yang di dalam mobil yang udah nyampe di Oh, yang di awal film. Ror. Ah, Bangun, tidur bangun. lagi dia. Oh iya itu. Itu karena dia lagi COVID. Iya, ditutup pakai Itu selimut. cara jadinya. ngakalin yang lu tidur itu ternyata karena lu bukan lu orangnya. Gua. Menarik Makanya gue sekali. sedih banget film pertama gue nggak bisa ikut rap. Reparty. It's a rap-nya tuh nggak ada gue nggak ngikutin. Sedih I banget see. gua. Itu It's a Rap-nya di Jakarta apa di Bali? Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Jadi pas kamu tes COVID, pas lihat 2 garis gitu kayak, it's a rap for you. It's a rap for me. Cuma COVID. Kayak apa Timo kalau ngedirect? Kayak mad scientist. Mad Nggak tahu ya? scientist. Iya, menurut gua. Gimana in what way? Kayak Nggak tahu imajinasinya. Nggak tahu ya, gue melihat Patimo tuh kayak anak kecil yang bertumbuh di tubuh orang dewasa gitu. Karena Oh, imajinasinya maksud lu tuh bisa kekanak-kanakan, Pak Timo? Ih, betul. Oh, dia Kadang sih. iya, ya kan? Dia tuh saat mendirect tuh banyak banget ide-ide dia yang kayak on the spot tuh baru ada. Dan Contoh yang ada di layar. Yang ada di layar, gue dijilat Putri. Itu on the spot. Lu bayangin kok. Adegannya tuh harusnya gue udah di Putri merangkak, wah, stup, kena Bang Ari. Kena disumpit pantatnya. Tiba-tiba 15 menit sebelum take, Patimo nyamperin. Ya Patim. So here's the deal, dude. So I'm thinking di adegan ini like Putri kan kayak kesurupan gitu kan, dude. Terus kayak gue mikirnya dia nyamperin lu, dude, and then she licked your face. Would you mind? Hah? Iya, jadi kayak dia jilat muka lu. Enggak. Maksudnya gue mukanya dijilat sama Putri Marino. Iya, like lu masalah nggak? Enggak, pertanyaannya dia masalah nggak ngejilat muka gua? Kalau dia diare, tiba-tiba habis itu ya kan tipes. Yang masalah di dia, bukan saya. Yang berkuman itu bukan lidah Putri, yang berkuman itu muka gua. Muka gua ada minyak lah, ada kopi, ada muka gua. Udah beracun semua. Ya nggak apa-apa Pak Tim. Ya udah akhirnya itulah. Dan itu take-nya nggak cuma sekali. Gue lupa deh, kayak kalau salah 4 atau 5 gara-gara celahnya Putri itu cahayanya cuma ada dari, jadi sebelah muka gue tuh ada kayak celah kayu, kayak antara kayu-kayu terus ada celah cahaya dari situ. Oh, jadi harus precise. presisi. Jadi tuh ada momen-momen kalau ada BTS gue nggak tahu ada apa nggak ya. Jadi kayak Putri gini, terus di depan muka gue terus gue kayak, oke. Ya, situ. Kanan dikit ya. Ya, oh sini ya, terus di sini nempel gitu. Sini ya berarti jilat. Ya, oke, ya. Aduh. Terus jilat, cut. Toh, lu jangan ngadep kanan terus ya, ntar ngadep. Jadi sosor mukanya lidahnya Putri. Oh, jadi gue begini. Iya. Oke, take lagi. Set. Nyat gitu. Mad scientist emang tuh orang. Banyak kok adegan-adegan yang kayak tiba-tiba muncul idenya dia apa. Ya, tunggu, Darahnya tambah. jangan ke adegan itu dulu. Nggak, gimana cara menjaga sterilnya itu loh maksud gua. Maksudnya muka lu dikasih apa gitu. Itu kan ada make up. Terus lu dekilnya kopi. Kita steady ambulans kemarin kalau. Nggak ada sih. Nggak ada Kita ya. pasrahkan pada yang di atas aja, Putri Ya, Marino. tapi kan ada make sehat-sehat. up toh. Make up. Enggak, muka lu ada apaan di situ? Keringat, keringat tuh air kan. Keringat air, terus ada apa sih? Belum sih, posisi waktu itu dia masih bersih. Karena kan waktu dia dijilat itu kan dia baru datang. Betul. Jadi belum ada efek Ya, belum luka, belum ada luka, belum ada Masih Oke. bersih. masih bersih banget mukanya. Terus apa yang dilakukan Putri ketika cut gitu? Berapa baskom? Berapa baskom yang dimuntahin sama dia? Bukan berapa baskom muntahnya sih, tapi lebih kepada berapa baskom Listerinnya. Nggak, tapi gue pengen tahu begitu cut reaksi Putri itu gimana aja. Cut itu gimana? Tawa dia tapi ya. Ketawa-tawa tapi dia Tawa-tawa nanya ke dia. gua. Dia nanya gini, Lo nggak apa-apa kan? Tapi lidahnya mau dimasukin mulut lagi. Masih najis. Nggak mau masuk ke mulut lagi. Lidahnya nggak mau dimasukin ke mulut lagi ya. Nggak apa-apa. Terus baru Listerin. Iya kali. Ya baru dicuci. Bener-bener ya, habis itu dicuci. Absurd banget. Tidak sumpah itu. adegan-adegan kayak gitu tidak semudah yang terlihat tau. Gila itu, se-ikonik itu spontan ya. Ih, dia tuh, dan kerennya Patimo Banyak. menurut gua,
ide-ide spontan dia tuh dijadiin treatment kamera tetap gitu. Bukan yang kayak adegan spontan ini, yaudah kita syutingnya seadanya deh. Tetap tiba-tiba on the spot kayak kita bikinnya kayak pay homage tuh sebelum Iblis menjemput yang miring. Kan gue yang pas gue gini kan itu miring kan. Nah itu juga kayak celotehannya kayak tuh lu ngomong sesuatu pas Putri merangkak ngomong apa gitu. Spontan gue kayak aduh gue ngomong apa. di situ ya? Itu bapak kami. Oh, iya. Bapak kami Nggak ada di hafal. surga terus nggak hafal itu. Iya bener. Fatimo sih tipikal yang memang juga kayaknya dia menyadari bahwa kadang-kadang komedi itu tidak sekedar apa yang ditulis, apa yang dilatih, tapi momentum juga sangat berpengaruh. Iya. Bagaimana interaksi antar pemain, kemudian set yang kita mainkan juga itu bisa menumbuhkan dan itu yang sering kali kita lakukan di film-film kita sebelumnya juga kan kok, bahwa kadang-kadang komedi sih nggak kelihatan di skrip juga, di reading juga belum kelihatan, pas di set kadang-kadang ada hal-hal yang bisa dikolaborasikan dan membentuk komedi. Nah, Fatimo sih cukup sadar juga dengan hal-hal seperti itu sih. Apalagi kalau di lu apa? Kalau di dia kan yang jilat. Di adegan lo apa? Yang improvisasi on the spot. Itu Ada yang lu ingat? teriak Siska Yang di kapal. yang di kapal. Kalau di kapal di skrip itu dia cuman bujuk-bujuk saya, terus saya kayak senang. Tapi yang nggak ada yang kayak Sisko, itu nggak ada. Yang di trailer akhirnya masuk yang trailer kan? trailer itu. Nah itu juga tekniknya tidak segampang itu karena dia kan kameranya itu kalau di situ kan kelihatan cuman Sisko, kamera track out kan, Iya. kelihatannya segitu aja kan. Tapi itu dia pakai lensa, entah dia pakai lensa yang mana tuh, tracknya tuh panjang. Oke. Jadi tidak secepat itu. Nariknya tuh panjang, jadi saya tuh teriaknya tuh yang Oh harus lama. lama. Itu dia sampai take kelima mungkin saya sudah kejepit suaranya saya itu. Habis Fatimo. Total 13 take ya? 12? Iya, pokoknya dia tarik itu. Oke, and action. Banyak pokoknya. Sisko! Gitu. Panjang gitu. Gue pengen tahu deh. Itu rehearsal yang terakhir mata lu tuh digedein secara digital emang apa Enggak. yang mata lu semelotot itu waktu Semelotot itu, dia selalu minta matanya saya melotot. Kurang melotot nih, itu sampai sakit berair yang di sini Iya, yang perih iya. gitu kayak, kurang nih, saya ini sebentar lagi mencelat ini. Kayak mungkin matanya udah mau keluar gitu loh, bener-bener. Tapi bagus banget itu shot itu memang pas lo teriak itu. Nah itu nggak ada, dan itu benar kata Kristo. Setelah itu dia pasti sudah ada treatment. Itu di kapal tuh ya? Iya. Sandar di mana kapalnya? Tanjung Priok, Ancol. Oh enggak, itu di Bali. Di Bali. Oh itu di Bali. Yang kapal-kapal itu di Bali. Abis itu badai lagi, badai kencang, Iya. badai kencang. Terus kita kan malamnya itu udah kena badai tuh abis syuting yang itu. Pulang gara-gara badai, bubar tuh. Gara-gara badai. Terus paginya itu kita ngobrol kan. Kayaknya itu memang untung kita pulang. Kenapa? Setelah itu semua setnya kita itu habis kena air. Nah, hotel tempatnya kita nginep itu kan memang dia kayak di pinggir pantai gitu yang Fatimo cerita di Twitter kebakaran itu. Oh iya, yang lu sama Leo madamin. Iya, karena nggak ada yang mau madamin. Kayak semua orang cengok gitu. Kita harus ngapain nih? Itu air itu harusnya jaraknya sekitar 10 meter dari pinggir pantai ke tembok itu harus 10 meter. Pas bangun pagi-pagi, tembok itu udah kerendam air. Iya. Jadi emang lagi ada pasang gitu, pasang gede. Ceritain dong yang hotel kebakaran itu gimana ceritanya? Nih, versi gua dulu ya. Oh, iya, lu. Versi gua dulu. Kok beda emang versi lo sama Beda, versi dia? Karena dia sedang tidak ada di situ. Jadi Ada kan gue yang lihat pertama. yang melihat pertama Putri. Sama Lu ikut gua. berenang juga ya? Lu ikut Sama berenang gua. juga? Oh ya, sorry. Jadi pas kita lagi berenang bareng, kita lagi berenang rame-rame tuh. Kan Di yang kolam bilang itu kebakaran kan saya. Kolam renang hotel. Iya, kalau berenang hotel. Tapi pertama Putri dulu yang ngomong. Jadi lagi Putri kan receh ya, dia suka absurd. Emang bener kata Bang Ari, Absurd. absurd tuh orang. Kayak ketawanya tertawa hal yang kayak kenapa lu ketawa sih gitu. Lagi berenang tiba-tiba dia nengok ke belakang gini, set. Terus dia kayak Lihat asap. asap. Ketawa lihat asap. Dia kasih tau saya tuh. Kita biku. Asap. Apa lucu? Terus saya BNN ini Putri Marino mungkin. Enggak. Cuman kayak bingung. enggak, kenapa lu karena kita itu ketawain? kan ngelawak terus kan. Iya, Ketemunya iya. tuh ketawa terus. Jadi dia itu Putri itu udah mengetawakan apapun. Jadi dia ketika lihat asap itu dia tertawa tuh kayak, lucu banget asapnya. Asap dari mana ya? Terus saya lihat kan, anjir, apa nih asap? Asap. Iya. Dari sebuah ruangan asap. Tidak ada asap. Halo. Tidak ada api. Di kepala Putri ternyata dipikirnya itu orang lagi main petasan, Oke. lagi main kembang api Di dalam kamar, guys. dalam kamar main Make sense kembang memang. api. Terus ku dekatin, kok asapnya gede. Wah, Iya tuh. datang ku samperin Gede lah itu banget ruangan Laundry, kata Timo. ruangan laundry gitu. Pas ku samperin udah nyala tuh Api. mesin cucinya. Iya. Oh ada Korslet, mesin korslet. cuci Mesin yang cuci korslet korslet. kebakar langsung ke dinding. Oh. Atasnya ini udah habis nih. Oke. Plafonnya udah habis. Terus dia ngikutin jaringan listrik gitu Oke. ke sekring utamanya dia. Jadi pokoknya
setengah ruangan itu udah kebakar lah. Pintunya sebelah sini tuh. Teriak saya lari, wah kebakaran. Baru pada panik tuh. Saya datangin resepsionisnya, dikasih lah itu tabung-tabung Ya. Yang merah Iya. itu. Psst, hydran. datang. Mati. Datang lagi. Mati. Mungkin karena COVID kali ya. Nggak keurus Nggak ya. keurus. Mati semua, tidak ada. Udah panik tuh. Yang pelayan juga tuh, gimana nih? Ayo Pak, ayo bantu. Nggak Pak. berani. Nggak berani. Harus kita yang berani. Terus gimana nih? Terus kepikir-pikir kan, maksudnya kan kita tahulah cara-cara penanganan yang gitu kan nggak boleh langsung disiram kan. Kutanyain kan ruangan laundry kan, ruangan Iya, laundry. Ada handuk. Handuk-handuk ini boleh dikorbanin nggak? Oh, dia mungkin juga bukan yang punya tapi kayak ini kebakaran. Boleh, mungkin boleh. Udah tak handuk semua kita kasih keluar. Jadi banyak banget itu handuk kok. Basahin. Di kolam? Di kolam Ya, kolam renang. ikan. Kolam renang. Kolam ikan yang Kolam depan. ikan. Terus langsung kalian Langsung lempar. kita lempar ke dalam situ baru masuk. Siapa aja tuh yang berbuat? Saya berdua dengan Leo. Yang lain? Gue udah mau maju terus ditahan Fatimo. Jangan besok lu syuting. Terus kita kenapa? Kita nongkrong. Saya sama Leo enggak. Yang lain Emang lu nggak syuting besoknya? Kayaknya syuting. emang iya. Syuting juga tapi kan kita sudah terlanjur di dalam. Saya sama Leo tuh udah lari keluar pokoknya. Saya sama Leo tuh ngambil ember gitu baru masuk. Duh. Yang lain nonton gitu kayak. Gue jadi nomor telepon pemadam kebakaran gak nemu juga lama gitu. Mana ya? Itu sebelahnya soalnya kamarnya UT tuh. Iya. Ute udah keluar dari kamar tapi Udah kan. keluar. Jadi malam itu yang kamarnya Korslet 2 itu kamarnya UT sama kamar itu. Karena gara-gara kebakar itu. Dan untungnya Pak Petrus juga waktu itu belum datang ya. Soalnya itu kan tadinya kamar Iya. Pak Pet kan yang nempel ke Terus situ. akhirnya padamnya karena lu atau akhirnya pemadam karena dia. datang? Karena atau saya Iya, sama karena dia Leo datang. bener-bener lu sama Leo yang Iya. madamin apinya? madamin apinya. Berani banget masuk ke dalam kok. Padahal Asap gitu. kayak di Gokil cuy. Kayak di nggak- film lu, nggak Die Hard ada- deh, Die Hard. nggak ada BTS-nya. Gak ada ya. Ada lu kan Si itu. konten kreator banget nih. Enggak, gue gak videoin. Yang rekam Sejahat siapa ya? Itu kah gue? Enggak. Saya tuh masih maksudnya memang sambil siram gitu. Karena saya sudah tutup itu pakai pakai handuk si sumber apinya itu jadi tinggal madamin yang lain. Leo sambil nelpon. Oh iya bener. Sambil nelpon Iya bininya. bener, gue baru inget. Iya sayang, ini lagi ada kebakaran. Sayang, ayo Leo. Iya. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Iya, oke sayang, lagi ada kebakaran. Saya sama Leo tuh. Leo ini aneh juga sedikit ini. Dia berani tapi lu boleh nggak nelpon dulu nggak? Nggak apa-apa sayang. Iya. Ini lagi kebakaran kayak, bro. Itu kebakaran bukan kayak ngopi kayak. Iya, ini lagi ngopi, lagi santai menikmati sunset. Iya, enggak, lagi kebakaran. Terus ini kan action nih. Soal safety-nya kemarin gimana? Produksi safety-nya dijaga banget atau gimana? Sebenarnya sih kalau di produksi kita itu insiden itu diminimalisir karena kan Iya, kalau banget, mungkin mindsetnya udah pindah yang apa namanya choreo fighting kita juga produksinya juga itu udah pindah mindsetnya. Kalau dulu kan biasanya orang kadang-kadang kalau main film action ada luka suka dipamerin ini nih gara-gara ini ada ini karena dulu dianggap oleh-oleh kan kadang-kadang syuting kita juga pas ada action gitu kayak wah ini luka wah wajar oleh-oleh. Nah sekarang itu udah nggak boleh. Setiap cedera atau luka yang disebabkan oleh proses produksi itu dianggap minus untuk tim produksinya. Jadi memang benar-benar safety-nya itu kalau menurut kayak ini kayak action tapi safety-nya lebih dijaga daripada yang bukan action. Kadang-kadang kita main film yang nggak ada action-nya pun kita bisa cedera gitu dan itu bisa ibaratnya di luar pengawasannya mereka. Kalau ini action tapi benar-benar safety-nya sih diprioritaskan gitu. Pokoknya kalau sampai ada yang memar atau apa, itu tuh terlihat sekali kalau misalnya ada Bukan lantas jadi, wah lihat nggak boleh Iya, gitu, iya. malah kayak diomelin gimana sih gitu. Bahkan bukan pemain pun itu kalau misalnya terjadi ya namanya kita apa namanya tabrakan sama bangku atau apa kan kadang-kadang suka memar kan. Itu dikomplain gitu kayak ini gimana ini safety-nya udah diperhitungkan belum. Jadi mindset-nya udah geser bahwa cedera itu bukan lagi sesuatu yang harus dibanggakan, tapi cedera itu adalah bagian dari kesalahan produksi kalau sampai terjadi gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih mungkin dari tadi kita ngomongin soal prosesnya, persiapan dan segala macam. Siapa tahu ada yang belum nonton juga Big Four. Coba dari Kristo diyakinkan lagi penontonnya. Buat teman-teman di rumah yang belum nonton The Big Four, wajib nonton karena kalian akan sangat terhibur dan kalian akan merasakan ledakan-ledakan yang luar biasa dari Timo Cahyanto dan dari kita semua. Oke, Ari Kriting.
Kalau kata Bang Abi sih, Timo Cahyanto bikin komedi. Itu harusnya sudah jadi sebuah pertimbangan besar untuk kalian menonton. Pertama kali ya? Pertama Iya, kali, pertama kali. seorang Timo Cahyanto yang terkenal dengan adegan berdarah-darah dan semua yang meledak-ledak, tiba-tiba bikin komedi. Walaupun tetap berdarah-darah. Itu pasti menarik. Komedi berdarah-darah. Jangan lupa teman-teman, The Big Four sudah bisa disaksikan di platform Netflix. Terima kasih Ari Kriting, Krisna Thank you. Emanuel. Thank you banget sudah menyimak Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!